Milan diminta cetak banyak gol. AC Milan masih bersaing ketat di papan atas klasemen Liga Italia. Milan diminta bikin banyak gol di sisa musim demi menjaga peluang menang tetap besar. Milan saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan 52 poin. Dari 24 pertandingan, mereka selisih 1 gol dari Napoli yang punya poin sama, yang tertinggal 1 angka dari Inter Milan yang ada di puncak klasemen. Urusan mencetak gol, Milan merupakan tim paling produktif kedua di Liga Italia dengan 49 gol. Namun dalam 3 pertandingan terakhir, Rossoneri hanya mencetak 3 gol. Pelatih Milan Stefano Pioli berharap timnya menghasilkan lebih banyak gol di sisa musim ini demi menjaga daya saing Milan di papan atas. Kami harus berpikir soal mencetak gol sebanyak mungkin, ujar Pioli. Saat ini antara menang dan tidak menang itu beda tipis, detail akan menjadi pembeda. Besok kami akan menghadapi pertandingan sulit, kami menghadapi lawan yang menang 4-0 lawan Sassuolo di hari Minggu. Kalau kami tampil bagus, kami punya peluang untuk menang, kata Pioli. AC Milan melanjutkan akan menjamu Sampdoria di lanjutan Liga Italia pada hari Sabtu malam. Detail kontrak baru Theo Hernandez bersama Milan terkuat. Kabar luar biasa datang hari Jumat kemarin saat Rossoneri memberikan konfirmasi bahwa Hernandez telah memperpanjang kontraknya secara resmi dengan klub hingga tahun 2026. Selama beberapa pekan terakhir, isu yang beredar menyebutkan bahwa kesepakatan telah berhasil dicapai antara kedua belah pihak dan yang tersisa hanya tanda tangan pemain internasional Prancis tersebut. Setelah proses negosiasi selama berpekan-pekan, dan Milan pun sukses mengamankan pembaruan kontrak ke-6 mereka musim ini. Milan News menyorot bahwa Bekiri 24 tahun tersebut telah memperpanjang kontraknya hingga 2026 dan dia akan menerima gaji 4 juta euro atau 64 miliar net per musim plus bonus. Lebih sedikit dari nominal 4,5 juta euro atau 72 miliar plus bonus yang sebelumnya marak diberitakan media. Langkah tersebut merupakan bukti kinerja proaktif dari Direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara yang memilih bertindak lebih cepat untuk mengamankan beberapa pemain kunci dalam proyek Milan ketimbang membiarkan waktu menjadi musuh utama mereka ke depannya. Bagaimana yang terjadi pada kasus Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu tersebut. Manajemen raksasa Serie A tersebut tampaknya tak menghadapi kendala berarti dalam proses perpanjangan kerja sama dengan Hernandez. Calabria jadi bek kiri lawan Sampdoria, sayap kanan Milan jadi rebutan. Rossoneri bakal menghadapi Sampdoria pada Giornata 25 Serie A akhir pekan ini untuk melanjutkan performa positif mereka. Dibandingkan duel tengah pekan melawan Lazio di Coppa Italia, akan ada beberapa perubahan yang dilakukan. Pertama-tama, Theo Hernandez akan menjadi saksi larangan 1 pertandingan dalam laga nanti, dan karena itulah ia harus menepi. Fodo Ballo-Touré kemungkinan akan dapat dimainkan, namun tergantung pada sesi latihan yang digelar pada hari Sabtu ini, yang membuat Calabria menjadi favorit untuk menjadi starter di posisi tersebut. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport yang juga menyatakan bahwa akan pertarungan di sayap kanan antara Junior Mesias dan Alexis Saelemaekers dengan nama kedua sekarang lebih unggul. Kendati demikian, dua perubahan tersebut tampaknya bukan satu-satunya. Fikayo Tomori telah pulih dari cedera yang dialaminya dan setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam laga kontra Lazio tengah pekan kemarin, ia kini siap bermain membela Milan sejak awal sekali lagi. Karena itulah, Bireka-Lulu kemungkinan besar akan dikirim ke bangku cadangan, mengingat Alessio Romagnoli masih jauh lebih unggul untuk jadi starter ketimbang bek muda Prancis. Pioli update kondisi Ibrahimovic jelang duel Milan kontra Sampdoria. Dalam pertandingan melawan Juventus beberapa waktu lalu, Zlatan Ibrahimovic mengalami cedera dan hingga saat ini ia belum pulih. Derby della Madonnina kontra Inter agaknya menjadi momen paling realistis baginya untuk kembali merumput, namun hal yang diharapkan tak kunjung terjadi. Pemeriksaan pertama sejatinya menunjukkan tak ada kerusakan pada Achillesnya, namun legenda Swedia tersebut mengalami inflamasi. Hal tersebut lantas memaksakan absen melawan Nerazzurri dan Lazio, dengan beberapa pertandingan pun diperkirakan bakal ia lewatkan. Dalam konferensi pers pada hari Sabtu, Pioli pun ditanya mengenai kondisi striker 40 tahun tersebut. Ia memberikan konfirmasi bahwa sang pemain akan melewatkan laga kontra Sampdoria akhir pekan ini, namun tak menutup kemungkinan ia bakal pulih untuk bertanding melawan Salernitana. Sekarang Oliver baik-baik saja secara fisik dan mental. Yang penting adalah tim terus memainkan permainan menyerang. Zlatan masih bekerja di tepi, kami harus menunggu lebih lama. Mari kita lihat beberapa hari ke depan, ujarnya. Mengingat Oliver Giroud belakangan ini berhasil melejit dengan torehan 4 gol dalam 2 pertandingan, Milan tak benar-benar merindukan Ibrahimovic. Namun kehadirannya masih berperan penting bagi tim. Ia merupakan leader di dalam dan di luar lapangan yang membuat kehadiran begitu terasa bahkan di bangku penonton.
Milan sulit perpanjang kontrak Romagnoli, Juventus dan Lazio melirik. AC Milan dikabarkan mengalami kesulitan dalam memperpanjang kontrak sang kapten Alessio Romagnoli. Keadaan tersebut membuat Juventus dan Lazio melirik. Kisah Alessio Romagnoli bersama AC Milan sudah berlangsung sejak musim panas 2015. Rossoneri memboyong sang bek dari AS Roma dengan mahar 25 juta euro. Perlahan, Romagnoli mulai menjadi tulang punggung Milan di lini belakang, bahkan pemain asal Italia itu mendapatkan kepercayaan sebagai kapten. Akan tetapi lamanya waktu bersama tak menjamin keberlangsungan hubungan di masa depan. Sebab kedua kubu kesulitan mencapai kata sepakat soal kontrak baru. Padahal Romagnoli akan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Menurut pakar bursa transfer Nicolo Sira, Milan hanya bersedia memberikan upah sebesar 3 juta euro per musim kepada Romagnoli. Padahal saat ini sang bek mendapatkan gaji 6 juta euro per musim yang terdiri dari 5 juta euro gaji pokok dan 1 juta euro bonus. Dengan begitu, kesepakatan sangat sulit dicapai. Terhadap perbedaan jumlah yang cukup jauh, Romagnoli pun berpeluang hengkang dengan status bebas transfer. Lazio dan Juventus dikabarkan terpincut mendapatkan sang pemain. Jika Romagnoli benar-benar pergi dengan status gratis, Milan kembali mengulangi kesalahan di masa lalu. Pada musim panas sebelumnya, Il Diavolo kehilangan dua pemain penting yaitu Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu yang pergi saat kontraknya berakhir. Bahkan pada musim ini Milan juga terancam kehilangan Franck Kessie, juga dengan status bebas transfer. Barcelona, Inter Milan, Tottenham Hotspur, dan juga Paris Saint-Germain dikabarkan bersiap menampung pemain internasional Pantai Gading itu.